Agar lebih jelasnya, masalah sedulur papat pancer limo ini. Simak dari awal sampai akhir. 1-17. Jika hanya beberapa saja yang ditontonnya, masalah sedulur goib ini, maka tidak akan sampai pemahamannya dalam spiritual mengenai sedulur papat, kalimo pancer, sebab kebanyakan salah kaprah. Daya kekuatan yang berasal dari sedulur papat mempunyai semacam spesifikasi sumber daya untuk mendapatkan rejeki, sandang dan pangan. Karena sesungguhnya yang mempunyai kebutuhan sandang pangan itu, sedulur papat, yang merupakan metafisik, sesuatu yang ada di balik fisik dari unsur raga. Unsur air, api, tanah, dan udara yang terdapat di dalam tubuh kita itu masing-masing mempunyai energi yang hidup dan keadaannya bersifat metafisik. Kebutuhan sandang pangan bukanlah kebutuhan jiwa seseorang. Kebutuhan manusia akan sandang dan pangan itu merupakan rasa ningkarep atau keinginan ragawi yang tidak lain adalah kebutuhan halus dari sedulur papat. Rasa ningkarep bersemayam di dalam 5 panca indera pada tubuh kita. Untuk mengidentifikasi dan membedakan dengan kebutuhan ragawi, kebutuhan jiwa manusia bukanlah kebutuhan sandang dan pangan, tetapi kebutuhan yang lebih tinggi dan halus dari itu semua, misalnya kebutuhan akan rasa ketentraman dan kedamaian hati, batin, dan termasuk kebutuhan akan spiritual. Ini yang sering saya sebut sebagai kareping rasa sejati. Dengan penjelasan di ini, saya berharap para pendengar yang budiman, dapat lebih mudah memahami konten abah ini. Pemberdayaan kekuatan sedulur papat. Daya kekuatan, sedulur papat kiblat inilah yang turut andil besar membuka dan menarik jalannya rejeki. Untuk itu, penting kiranya kita membahas teknik empowerment kekuatan, sedulur papat kiblat. Sebagai sarana untuk mendaya gunakan kekuatan sedulur papat, setidaknya ada 2 cara, yakni dengan sesirik dan tapakungkum. Sesirik bukan syirik ya, beda. Sesirik artinya mencegah, mengendalikan atau puasa. Sesirik di sini justru mengendalikan rasa ningkarep, misalnya ora mangan sega sajroning 7 dino atau gak makan nasi selama 7 hari. Bisa ditempuh dengan cara puasa ngrowot yakni hanya makan buah dan sayuran serba mentah, tanpa dimasak, serta minum air bening saja, boleh direbus. Selain puasa ngrowot bisa juga dengan menjalani puasa mutih. Puasa mutih jauh lebih berat dibanding puasa ngrowot apalagi dibandingkan dengan puasa standar yang tidak makan minum selama 12-14 jam. Puasa mutih tidak makan selain hanya nasi putih dan air bening saja. Jadwal makan minum hanya dilakukan 1 kali saja selama 24 jam. Artinya Anda melakukan puasa selama rentang waktu 24 jam. Puasa mutih paling sedikit dilakukan 3 hari berturut. Jam makan boleh bebas dan dimulai kapan saja yang penting rentang waktunya selama 24 jam sekali. Makan nasi cukup 1 kepalan tangan kita. Minum secukupnya saja. Pada intinya puasa ngrowot dan mutih adalah sarana untuk melatih ketabahan dan kesabaran. Tetap lebih berat ketimbang hanya puasa yang seperti memindah jadwal makan. Langkah selanjutnya yang Anda lakukan selama menjalani laku prihatin, setiap waktu telah melewati jam 12 malam, keluarlah dari dalam rumah menuju halaman depan. Kemudian patrap hening cipta dengan mengucapkan mantra sebagai berikut. Posisi menghadap ke timur. Timur adalah purwa atau permulaan yakni permulaan hidup atau purwaning dumadi. Sebagai simbol kakang kawah, warna yang melambangkannya adalah kuning. Ucapannya atau mantranya sebagai berikut, sir rasaku kabe sedulurku sing agal apadene alus kang ono ing wetan, aku ewangono anekakna rejeki sandang pangan lan papan kang sakawetan. Posisi menghadap ke selatan. Selatan atau kidul adalah sangkaning dumadi, yaitu papanera atau tempatnya darah. Kidul dilambangkan warna merah. Ucapannya, zat sejatiku sedulurku, sing agal apadene alus kang ana ing kidul, aku rewangana aneka kake rejeki, pangan, sandang lan papan kang saka kidul. Posisi menghadap ke barat. Barat adalah paraning dumadi. Tempatnya kakak sulung atau kakang sulung. Dalam raga kita letaknya ada di pusar.
barat dilambangkan warna hijau. Adapun ucapannya adalah sebagai berikut, zat sifatku, sedulurku kang ana ing kulon sing agal apadene alus, aku rewangana aneka kake rejeki kang saka kulon. Posisi menghadap ke utara, atau madep ngalor. Utara melambangkan tataraning dumadi. Utara adalah tempatnya, adi ari-ari, yang dilambangkan dengan warna hitam. Sambil mengucapkan mantra ini, Hong Wilaheng sedulurku kang ana ing lor sing agal apadene alus, rewangano aku neka kake rejeki kang sakalor. Kemudian posisi berdiri tegak bebas menghadap kemana saja tetapi idealnya menghadap ke selatan, tengadahkan wajah dan kepala Anda menghadap ke angkasa, Bapa Akasa. Ngadek tumeka ing akasa atau berdiri tengadah, mata menatap ke langit sambil mengucapkan, Hong Wilaheng pancerku kang ana ing ngisor langit, ewangana aku ngetokake rejeki kang isi aneng akasa. Berdiri dengan wajah dan kepala menunduk ke arah ibu bumi tanah. Sambil mengucapkan, Hong Wilaheng pancerku kang ana ing dhuwur bumi angidinana apa kang dadi pangajapku. Konsep, sedulur papat kiblat tidak hanya mencakup diri pribadi manusia sebagai dimensi, jagat kecil tetapi juga meliputi kehidupan di semesta sebagai bagian dari jagat besar. Pada posisi menghadap empat kiblat atau empat penjuru mata angin, pelaku tirakat memanggil atau mengucapkan kalimat ikrar, declare, yang mengakui seluruh makhluk hidup yang bersifat fisik maupun halus yang berada di empat penjuru. Pengakuan sebagai sedulur merupakan kalimat sederhana tetapi mempunyai efek yang luar biasa. Demikian pula sebaliknya. Maka hati-hatilah jika Anda telah menebar kebencian kepada makhluk halus yang notabene belum Anda kenal. Itu sama halnya Anda menabur ranjau di jalan yang akan Anda lewati. Semakin sering menebar kebencian kepada makhluk hidup termasuk bangsa halus, akibat negatif akan menimpa Anda karena akan semakin banyak pula makhluk hidup yang memusuhi Anda. Itu artinya Anda gagal mendaya gunakan sedulur papat kiblat dalam hubungannya dengan sinergi dan harmonisasi dengan jagat agung, makrokosmos. Perlu dijadikan pedoman dalam upaya mendaya gunakan kekuatan sedulur papat bahwa menanamkan sikap welas asih kepada seluruh makhluk harus selalu menjadi landasan utama. Tanpa sikap welas asih percuma Anda melakukan tirakat sesirik dan tapak kungkum. Silahkan klik lanjutannya ke konten 11.